memang anak muda banget, walaupun kami ini begini orang tua mungkin, tapi ya dengan adik-adik yang mempresentai ini, jadi kita juga jadi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, berjumpa lagi bersama kami, saya Hasmia Dan saya Marwan, presenter Anda. Hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa bagi kami karena kita kedatangan tokoh-tokoh yang spesial dan menginspirasi bagi kita semua, Kakak Marwan. Ya, betul sekali. Tokoh yang membersamai kami saat ini membuat kita semua yang ada di madrasah merasakan kebahagiaan akan kehadiran beliau. Nah, Kakak Marwan, ada nih pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, sahabat madrasah yang ada di rumah pasti penasaran, siapa sih tokoh yang membersamai kami saat ini dan siapa sih tokoh yang akan berbincang dengan kami pada hari ini. Untuk itu, terlebih dahulu kami persilahkan kepada narasumber kami yang pertama, yaitu Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkenalkan diri sekaligus menyapa sahabat madrasah yang ada di rumah. Silahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Lentera, ketemu lagi di MAN 1 Polman. Selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu Ketua Pokjawas Madrasah Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia. Mungkin silakan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyapa sahabat madrasah yang ada di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Dr. Andes Zurni SPD MPD, selaku Ketua Pokjawas Madrasah Nasional. Saya ingin menyampaikan selamat kepada keluarga besar MAN 1 Polman yang telah menginisiasi ada podcast ini sebagai media untuk anak-anak kita dan juga alumni. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan tambah jaya. Nah, selanjutnya kita perkenalan nih dengan narasumber kita yang ketiga yang tentunya sudah akrab dengan madrasah kita. Beliau merupakan Bapak Ketua Pokjawas Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus Ketua Bidang Humas Kerjasama dan Kesejahteraan Pokjawas Madrasah Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia. Silakan Bapak perkenalkan diri sekaligus menyapa sahabat madrasah yang ada di rumah. Halo sahabat madrasah, saya Afdal Syarif, SAG MPDI, Ketua Pokjawas Provinsi Sulawesi Barat. Alhamdulillah, gimana bersua kembali dalam suasana indah seperti ini. Itulah tadi perkenalan dengan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dan inspiratif. Selanjutnya kita masuk di bincang-bincang kita. Tapi Kakak Marwan, kita kan udah ketemu nih sama tokoh-tokoh yang luar biasa. Bahkan kita ini udah deg-degan ya ketemu dengan beliau. Apa sih pembahasan kita hari ini, Kakak Marwan? Nah, Kakak Mia dan sahabat madrasah yang ada di rumah, pembahasan kita pada perjumpaan kali ini mengenai kinerja pengawas. Namun, sebelum kita melangkah ke pembahasan inti, terlebih dahulu kita akan berbincang nih dengan narasumber kita pertama, yaitu Bapak Dr. Haji Syafruddin Baderung selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Mungkin Kakak Mia kita bisa langsung aja bincang-bincang dengan beliau. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Bapak. Bagaimana kesan Bapak pertama kali mengunjungi podcast MAN 1 Polewali Mandar sebagai narasumber kami pada hari ini? Yang pertama bahwa saya sangat bangga ya, karena podcast ini mungkin beberapa saat yang lalu saya pernah podcast pertama dan sampai hari ini tetap tumbuh dan berkembang, dan ini harus kita pelihara terus, kita rawat terus, kita kembangkan terus. Dan saya alhamdulillah kalau dulu pertama cuma di podcast oleh guru, sekarang saya sudah oleh siswa langsung, dan ini membanggakan saya ya di MAN 1 ini. Ya alhamdulillah, semoga podcast kita ini ke depannya bisa menjadi podcast yang lebih baik lagi Bapak. Nah begini Bapak, ini kan kali kedua Bapak nih sudah berkunjung di podcast MAN 1 Polewali Mandar. Pada kunjungan pertama Bapak 12 Oktober 2023, Bapak berpesan bahwa alangkah baiknya podcast hostnya ini langsung dari siswa-siswi madrasah, bukan langsung dari guru. Nah setelah dari itu Bapak, pembina kami langsung menindaklanjuti pesan-pesan dari Bapak. Nah, mohon izin Bapak, kita mau tahu nih apa sih kesan Bapak terhadap kami sebagai siswa-siswi madrasah yang melakukan host hari ini. Yang jelas saya bangga ya, saya bangga dalam beberapa bulan saja sudah ada presenter-presenter muda seperti ini. Kan kita bangga. Jadi gini, dalam konsep berkemajuan atau ingin menjadi lebih baik atau ingin menjadi lebih hebat, kita harus ada sistem kaderisasi. Begitu, harus ada kaderisasi. Nah, adik-adik mungkin ini kelas berapa, harus ada kader lagi di bawahnya supaya tidak akan mati
ya, supaya tidak akan mati. Dan podcast ini adalah podcast pendidikan. Jadi genre kita itu ya anak-anak muda, Gen Z sekarang ini dan adik-adik semuanya, itulah yang penikmat podcast ini adalah Gen Z. Jadi memang harus benar-benar ini ya, harus benar-benar anak muda sekali gitulah ya, anak muda banget gitu, nggak usah tanggung-tanggung gitu ya, harus memang anak muda banget. Walaupun kami ini begini orang tua mungkin, tapi ya dengan adik-adik yang mempresentai ini, jadi kita juga jadi muda. harus lahir di pembicaraan anak muda tentang dunia pendidikan. Apa harapan anak muda sekarang di dunia pendidikan? Bagaimana fasilitas yang mereka harapkan? Nah, itu yang kita sedang garap sekarang. Man 1 ini sedang kita bongkar total gedung-gedungnya untuk memenuhi keinginan dan harapan para Gen Z itu semuanya. Kita perbaharui, karena gedungnya yang lalu adalah gedung-gedung umuran kita yang udah tua-tua ini, jadi kita rubah. Nah itu pula ya, itu yang menjadi ini. Nah, pertanyaan terakhir Jadi pesan saya bangga sama kalian. Terima kasih Bapak. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Bapak. Pada kunjungan awal Bapak di tanggal 12 Oktober 2023 lalu, pada kesempatan itu Bapak juga sempat mengeluarkan sebuah statement nih yang menyatakan bahwa binalah generasimu menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga generasi yang bijak. Boleh kami sebagai siswa mendengarkan apa maksud dari statement tersebut, Pak? Jadi gini, teknologi sekarang ini kalau kita tidak bijak menggunakannya, maka kita akan digerus sendiri oleh teknologi. Dunia ini ada di genggaman. Apa maksud ada di genggaman kita? Bahwa semua platform media itu bisa kita kendalikan. Tetapi kalau kita tidak kendalikan, maka teknologi ini yang akan menggerus kita. Yang akan menjadikan kita jahat. Coba lihat fenomena kemarin yang muncul adalah para pemuda yang menjadi crazy rich ini ya. Ya sampai inilah heboh-heboh lah itu. Mereka itu adalah Gen Z yang paham teknologi. Saking pahamnya mereka gunakan untuk meraup keuntungan pribadi. Sampai dengan berbagai inilah gitu ya. Pinjaman online mungkin ada juga yang memanfaatkan dengan itu, tipu-tipu di mana. Padahal mereka itu menguasai teknologi. Makanya harus bijak, Ya, kita harus bijak melihat postingan, harus bijak. Jangan begitu ada postingan langsung teruskan. Nah, tanpa bijak dulu membaca, belum dibaca sudah teruskan. Jadi bawaannya hoax ya. Nah, berita tentang pengawas teruskan. Padahal pengawas apa dulu ya? Cuma begitu bilang pengawas langsung teruskan. Padahal pengawasnya pengawas perikanan, bukan pengawas pendidikan misalnya. Cuma begitu ada kata pengawas langsung diteruskan. Nah, gitu. Jadi jangan melihat sesuatu dari casing atau apa. Itu yang saya minta ke anak muda. Tapi lihatlah apa yang ada di dalam casing itu. Karena itu adalah intisari sebenarnya, dan pemuda yang akan sukses itu adalah orang-orang yang mampu membaca itu. Bukan hanya melihat casingnya, tetapi melihat isinya. Dan ketika itu dia kuasai, dia akan jadi. Hanya bijak-bijak menggunakan teknologi, bijak-bijak menggunakan umur kita ini harus bijak. Kalau Anda tidak bijak, Anda akan menjadi orang yang gagal, lulus tanpa arah. Mau kuliah di mana ya? Mau kuliah di sini, kuliah di sini, kuliah di sini, kuliah di sini, kuliah di sini. Terlalu banyak kampus yang dipilih, akhirnya tidak ada yang lulus. Karena kita tidak bijak. Mau fokus di mana masa depan kita. Itu maksud saya. Ya. Jadi kita harus bijak ya bersosial media Bapak. harus Apalagi era sosial sekarang media ini ini. era Waduh. teknologi yang sangat canggih. Kalau tidak kita sendiri yang ditelan oleh media. Ditelan mentah-mentah gitu. Ya. Betul Nah, sekali Kak. kemudian Kak Kami mungkin kita bisa beralih nih untuk membahas ataupun kita memasuki pembahasan inti kita pada hari ini, yaitu membahas mengenai kinerja pengawas. Di mana kinerja pengawas ini kita akan berbincang langsung ini dengan orang yang terkait, di mana beliau adalah Ketua Pokjawas Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, langsung saja nih pertanyaan pertama untuk Bapak. Bagaimana
Kan Pokjawas itu merupakan singkatan dari kelompok kerja pengawas, di mana sebuah kelompok ataupun organisasi itu tentunya memiliki struktur. Nah, pertanyaan kami, bagaimana struktur organisasi Pokjawas Madrasah ini dalam perspektif regulasi, Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas adanya wadah podcast di Man 1 Polman ini luar biasa. Saya memberikan apresiasi dulu ya, yang luar biasa, dan ini adalah satu bentuk pengembangan dari kegiatan pengembangan diri anak-anak kita, dan ini adalah untuk membranding madrasah kita dengan tema-tema yang menarik, tema-tema yang luar biasa. Nanti bagaimana program-program unggulannya di madrasah ini, maka secara berdasarkan. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kami dari kelompok kerja pengawas madrasah nasional yang disebut dengan Pokjawas Madrasah Nasional, secara regulasi kita itu sebenarnya sudah termaktub di dalam Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 di pasal 9 bahwa pengawas madrasah itu merupakan subsistem dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Artinya kalau merupakan subsistem, maka seluruh program-program apa yang dilakukan oleh madrasah dari tingkat pusat sampai dari tingkat kabupaten kota, maka itu adalah supporting terhadap seluruh kebijakan di Kementerian Agama. Tidak boleh bertentangan sedikit pun dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat Kementerian Agama dalam hal dunia pendidikan maupun yang lain-lain. Kenapa? Karena pengawas ini adalah bagian dari hal garda terpenting dalam rangka mendesain mutu madrasah di era dewasa ini. Maka pengawas itu adalah merupakan subsistem. Makanya ini adalah organisasi vertikal, di mana di tingkat pusat itu ada namanya Pokjawas Madrasah Nasional, di tingkat provinsi Pokjawas Madrasah tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten kota ada Pokjawas Madrasah tingkat kabupaten. Maka seluruh kebijakan itu terstruktur. Artinya kalau di pusat sudah bunyinya A, maka provinsi A, maka di tingkat kabupaten kota juga. Begitu juga sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kepala termasuk sampai kepada anak kita. Maka itu namanya adalah sebagai organisasi vertikal yang merupakan subsistem dari Kementerian Agama. Maka seluruh kebijakan, seluruh tindakan perilakunya tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Karena kita bukan menentukan kebijakan, tapi kita melaksanakan dan mengamankan kebijakan Kementerian Agama. Baik itu Menteri Agama, Dirjen, Kanwil maupun Kepala Kemenak Kabupaten Kota, maka tugasnya pengawas itu adalah mengamankan dan melaksanakan kebijakan, bukan membuat kebijakan. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi oleh karena itu pesan ini perlu kami sampaikan kepada sahabat-sahabat kami, pengawas madrasah Indonesia, bahwa perilaku, tindakan, ucapan harus betul hati-hati, karena pengawas itu adalah orang yang setengah dewa. Perilaku, tindakannya tidak boleh salah, karena itu akan menjadi role model bagi sahabat-sahabat kita yang lain. Itu pesan saya lewat podcast ini, maka saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Iya. Baik Bapak, kan setiap kelompok atau organisasi itu pasti memiliki tugas dan fungsinya masing-masing Bapak. Nah, apa tugas dan fungsi Pokjawas dalam membantu desain penjaminan mutu pendidikan madrasah? Ya, terima kasih. Karena di dalam beberapa regulasi yang ada, baik itu di Kementerian Agama maupun di beberapa regulasi, baik di Undang-Undang nomor 19 tahun 2017, misalnya baik di Undang-Undang Pendidikan Nasional, baik di PMA nomor 2 tahun 2021, PMA 31 tahun 2013 misalnya, pengawas itu merupakan salah satu penjamin mutu di satuan pendidikan. Jadi adalah sebagai penjamin mutu. Kalau di Kemendikbud itu ada namanya lembaga penjamin mutu, ada satu lembaga khusus yang memang sebagai penjamin mutu satuan pendidikan dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Sedangkan di kita karena tidak ada penjaminan mutu, lembaga penjaminan mutu secara eksternal, secara mandiri, maka pengawas itu adalah sebagai lembaga penjamin mutu. Karena sebagai penjamin mutu maka harus orang yang paham dulu. Misalnya sekarang terbaru misalnya bagaimana bicara tentang kurikulum merdeka. Kurikulum mereka harus dipahami konsepnya seperti apa, filosofinya seperti apa, reasoningnya seperti apa, implementasinya seperti apa. Kemudian output dan impact-nya terhadap anak-anak kita, goal ending-nya bagaimana anak-anak kita, murid-murid kita itu kan prestasi sebagai baik sebagaimana dikutip oleh Pak Kakanwil tadi. Nah, pengawas itu hadir harus memastikan bahwa dia paham, mau datang ke madrasah harus paham tentang konsep itu, sehingga begitu mendampingi kepala madrasah, begitu mendampingi guru, maka pengawas itu harus paham. Nah, inilah yang dimaksud bahwa tugas fungsi pengawas itu, Pokjawas ini kan organisasi, jadi di dalamnya ada pengawas di seluruh Indonesia yang tersebar di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, di 37 provinsi se-Indonesia. Maka tugasnya pengawas adalah mengawal kebijakan untuk memastikan bahwa seluruh program-program itu on the track sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam regulasi maupun yang diinginkan oleh pimpinan kita. Maka tugasnya pengawas itu sebenarnya luar biasa berat. Memastikan apakah kebijakan ini dikawal dengan benar atau tidak. Misalnya itu contohnya.
Misalnya yang terbaru misalnya, saya tadi sampaikan misalnya, bahwa di akhir ini kami mendapatkan tugas tambahan misalnya sebagai kepanjangan tangan dari Inspektor Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Artinya di situ jangan disalahartikan bahwa kita membantu Kementerian Agama memastikan bahwa seluruh anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat itu dikawal, penggunaannya betul, pelaporannya betul, tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang ngakar. Tugasnya pengawas harus tahu bagaimana perencanaan, penganggaran yang benar, bagaimana pada saat madrasah menggunakan anggaran dengan benar, itu betul-betul dikawal, bagaimana juga cara membuat pelaporannya adalah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah itulah sebenarnya yang dimaksud dengan bahwa struktur, fungsi dan pengawas madrasah di situ sebenarnya. Di samping mengawal tentang hal-hal pokok yaitu tentang dalam dunia pendidikan. Bagaimana mengawal misalnya guru-guru kita lebih fokus bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran misalnya, tidak sibuk dengan administrasi. Maka tugasnya pengawas melakukan pendampingan. Nah begitu juga pada saat guru-guru kita melaksanakan pembelajaran misalnya, bagaimana dibantu sehingga kehadiran pengawas bagi anak-anak kita betul-betul menjadi menyenangkan. Tidak lagi kehadiran pengawas menjadi polisinya guru-guru kita, kehadiran pengawas tidak lagi menjadi polisinya kawan-kawan kepala madrasah kita, tapi betul-betul menjadi mitra bagi kawan-kawan. Begitu juga kehadiran guru di dalam kelas. Guru itu betul-betul dirindukan kehadirannya. Kalau kita semua pengawas sudah kayak itu, kepala madrasah begitu, guru-guru kita kayak itu, maka insya Allah Niat mulia Kementerian Agama Indonesia untuk menciptakan anak yang terdidik dalam al-akhlak dan ilmu pengetahuan insya Allah akan terjadi. Itu. Terima kasih Bapak. Ya. Itulah tadi jawaban dari Ketua Pokjawas Kenasional Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah Pak Marwan, kita kan sudah tadi mewawancarai nih narasumber pertama kita, Kanwil Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian narasumber kedua kita, Ketua Pokjawas Madrasah Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah kita beralih ke narasumber ketiga kita, yaitu Ketua Pokjawas Provinsi Sulawesi Barat. Nah, sebelum Bapak menjadi Pokjawas Provinsi Sulawesi Barat, Bapak pernah menjadi Pokjawas Madrasah. Nah, apa kesan Bapak dan pesan Bapak terhadap Madrasah Aliyah Negeri 1 Polewali Mandar? Iya, terima kasih buat teman-teman, buat madrasah, bahwa yang pertama saya salah satu dari alumni MAN 1 Polewali Mandar. Ini perjalanan sampai pendidikan saya sampai kemudian bisa bersama-sama hari ini yang luar biasa. Madrasah Aliyah Negeri ini dalam perkembangannya mengalami peningkatan yang signifikan. Saya tidak menyangka dulu selesai di sini tahun 90, rasanya masih kemarin kayaknya dengan melihat generasi-generasi muda sekarang ini. Kata bahkan kita juga agak kembali muda sepertinya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama setelah jadi Pokjawas Madrasah Kabupaten Polewali Mandar, salah satu wilayah binaan saya adalah MAN 1 Polewali Mandar. Tentu dalam membangun sinergitas yang disampaikan tadi bahwa pengawas madrasah, salah satu program kita adalah bagaimana madrasah hari di setiap madrasah itu, madrasah yang senantiasa diberikan. Dia selalu bermitra dengan guru dan kepala madrasah di dalam menekankan peningkatan mutu atau penjaminan mutu pendidikan di madrasah. Dan kemudian setelah Pokjawas Kabupaten, alhamdulillah kemudian terpilih menjadi Pokjawas Provinsi Sulawesi Barat, dan kebetulan sekali bersama-sama dengan bimbingan Ketua Pokjawas Nasional dalam kebersamaan secara nasional, akhirnya kami juga kemudian menjadi salah satu Ketua Bidang Pokjawas Nasional. Nah di situ saya sangat berterima kasih karena dalam perjalanan itu kemudian kita bisa dapat menambah ilmu pemahaman terkait dengan esensi-esensi Pokjawas dalam membangun komunikasi, membangun sinergitas dengan guru, madrasah, dan sektor pendidikan umumnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena melalui sinergitas itu kemudian kita bisa merasakan bahwa tugas seluruhnya yang kita lakukan ini berat dan terus tugas mulia, di mana kita bisa mampu berperan penting di dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di madrasah yang orientasinya adalah tentu output dan outcome-nya anak-anak kita, generasi kita. Saya sangat terkesan apalagi kemudian setelah kami dengan kebersamaan bersama Pokjawas Nasional di bawah bimbingan Pak Kanwil, alhamdulillah Pokjawas Provinsi Sulawesi Barat selalu bersinergi khususnya di kami di bidang pendidikan terhadap teman-teman di kabupaten di Sulawesi Barat. Kita ingin agar
pengawas madrasah yang ada di Sulawesi Barat itu adalah sekali lagi adalah pengawas-pengawas yang dirindukan, apalagi esensi hari ini sama yang disampaikan tadi, pengawas memiliki tugas dan tupoksi atau dalam hal ini paradigma baru dalam hal memberikan layanan di sekolah bergabah di madrasah sebagai pendamping baik dalam merencanakan program, pelaksanaan program, evaluasi program dan lain sebagainya. Tentu pengawas sangat dibutuhkan, eksistensinya lah hadir di madrasah, tentu dengan membawa paradigma baru bagaimana membangun kemitraan yang lebih sinergitas. Nah, sahabat madrasah yang ada di rumah, itulah tadi jawaban terakhir dari narasumber kami. Nah, kami sebagai host tentunya mendapatkan banyak informasi dan benefit-benefit yang luar biasa yang sulit untuk kita dapatkan di luar sana. Kami sebagai host juga masih ingin berbincang-bincang lebih lama dengan topik yang luar biasa ini. Namun, sayangnya kita dibatasi oleh durasi waktu, Pak, yang membawa kami harus mengakhiri perjumpaan kami pada hari ini. Sebelumnya Bapak, terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya Bapak, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. itulah tadi bincang-bincang kami bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa dan inspiratif. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. Saya Hasnia. Dan saya Muhammad Marwan, Pamit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.